Pagi itu, kabut masih menggantung di antara atap seng pasar Cisarua. Bau ikan asin, tanah basah, dan teriakan pedagang bercampur menjadi satu simfoni khas kehidupan rakyat kecil. Namun di balik hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang membuat semua suara mendadak mengecil, Jarwo Botak, preman penguasa pasar yang langkahnya saja sudah cukup membuat jantung pedagang berdebar. Dengan kepala licin berkilat terkena sinar matahari dan tato naga di lengannya, ia berjalan santai sambil menghisap rokok kretek, seolah seluruh pasar adalah wilayah kekuasaannya. Sudah waktunya setor, iya, katanya sambil menepuk meja pedagang daging. Tak ada yang berani menolak. Semua buru-buru menyerahkan uang receh lusuh dengan wajah menunduk. Jarwo tersenyum puas, giginya menguning karena tembakau, tapi senyum itu membawa ancaman yang jelas, jangan coba-coba melawan. Namun hari itu ada sesuatu yang berbeda. Di sudut barat pasar, berdiri kios buah baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Warna payungnya mencolok, dan aroma mangga harum menyeruak ke segala arah. Di balik tumpukan buah itu, tampak seorang gadis muda, kulitnya sawo matang, matanya tajam namun teduh. Namanya Rohmah, pendatang baru yang baru 2 hari berdagang di sana. Jarwo mendekat dengan langkah berat. Dagangan baru ya? Di sini kalau mau aman, harus bayar jatah ke saya. Suaranya berat, penuh kuasa. Namun gadis itu hanya menatapnya tanpa rasa takut. Tangan halusnya terus menata buah mangga seolah tidak mendengar. Seketika, rasa tersinggung menyambar dada Jarwo. Tak ada yang pernah berani mengabaikannya seperti itu. Aku dagang buat hidup, bukan buat dipalak, jawab Rohmah lirih tapi tegas. Suaranya pelan, namun menamparkan harga diri sang preman. Beberapa pedagang yang mendengar percakapan itu menahan napas, takut menjadi saksi awal badai besar. Jarwo menahan amarah. Ia menunduk sedikit, menatap gadis itu dari ujung kepala sampai kaki. Kau tahu dengan siapa bicara? Hah? Katanya pelan, tapi matanya berkilat seperti bara. Rohmah mengangkat wajahnya perlahan, dan dalam sekejap, pandangan mereka bertemu, 2 mata berbeda dunia, satu dikuasai ego dan kekuasaan, satu lagi dilindungi ketenangan dan keberanian. Untuk pertama kalinya, Jarwo merasa goyah. Ada sesuatu dalam tatapan gadis itu, ketegasan yang tak ia mengerti. Bukannya takut, Rohmah justru tersenyum tipis. Senyum itu seperti jurus pertama dalam pertarungan yang belum dimulai. Ia tahu, sejak saat itu, jalan mereka akan bersinggungan lebih dari sekadar urusan jatah pasar. Dan di tengah hiruk-pikuk pasar yang kembali riuh, angin pagi meniup perlahan bendera plastik kios buah. Orang-orang mulai berbisik, menyadari satu hal, hari itu, keseimbangan kekuasaan di pasar Cisarua baru saja bergoyang. Sejak kejadian pagi itu, pasar Cisarua berubah suasananya. Para pedagang kini berbicara pelan, seolah takut menyinggung udara yang dipenuhi tegangan tak kasat mata. Nama Rohmah, gadis penjual buah, mulai beredar dari mulut ke mulut. Sebagian bilang ia nekat, sebagian lain bilang ia gila menantang Jarwo Botak, penguasa pasar yang bahkan polisi pun enggan berurusan dengannya. Tapi di antara semua bisik-bisik itu, satu hal pasti, keberaniannya telah mengguncang tatanan pasar yang selama ini tunduk pada ketakutan. Jarwo tidak tinggal diam. Di kedai kopi pinggir pasar, ia duduk diam sambil menatap ke arah kios buah yang kini ramai pembeli. Tangannya mengepal di atas meja, urat di lehernya menonjol. Gadis itu harus dikasih pelajaran, gumamnya, suara rendahnya seperti gemuruh badai yang menunggu meledak. Anak buahnya, 3 orang berwajah keras, hanya mengangguk. Mereka tahu, kalau bos sudah bicara begitu, pasti ada yang akan berdarah. Sore harinya, ketika pasar mulai sepi dan kios-kios menutup terpalnya, Rohmah masih sibuk membereskan buah. Langit Bogor mulai kelabu, aroma hujan menggantung di udara. Tiba-tiba 3 bayangan mendekat dari belakang. Cantik, sendirian aja nih. Salah satu preman itu menyeringai. Rohmah tak menjawab, hanya menghela napas pelan, matanya masih fokus pada keranjang jeruk di tangannya. Salah satu dari mereka menarik bahunya dengan kasar. Dalam sekejap, tubuh si preman terhempas ke tanah. Gerakannya cepat, nyaris tak terlihat. 2 lainnya terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Rohmah berdiri tegak, menatap mereka dingin, rambutnya yang terurai sedikit menutupi wajahnya. Pergi sebelum aku kehilangan sabar, katanya datar. Suaranya lembut tapi menggigit, seperti pisau yang terbungkus sutra. Mereka kabur terbirit-birit, membawa kabar ke Jarwo tentang apa yang terjadi. Tapi alih-alih takut,
Jarwo malah tertawa keras. Heh, jadi penjual buah bisa ngelawan, hah. Menarik, katanya sambil menepuk meja. Di balik tawanya, ada sesuatu yang lain, rasa penasaran yang menulari amarahnya. Ia belum pernah melihat seorang perempuan berani melawan dengan cara seperti itu. Keesokan paginya, Jarwo kembali ke pasar. Tapi kali ini, bukan untuk memalak. Ia hanya berdiri di kejauhan, mengamati Rohmah yang sedang melayani pembeli dengan senyum tulus. Ada ketenangan dalam gerakannya, seolah dunia tak punya tempat untuk kekerasan. Jarwo tak tahu kenapa, tapi matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bergetar, antara kagum dan terganggu. Namun rasa kagum tak pernah bisa hidup di hati seorang penguasa yang terbiasa memerintah lewat ketakutan. Bagi Jarwo, harga dirinya adalah segalanya. Ia tak bisa membiarkan seorang gadis muda merusak reputasinya di depan seluruh pasar. Ia bersumpah, suatu hari nanti, akan menantangnya sendiri. Dan ketika hujan pertama turun membasahi atap seng pasar sore itu, Rohmah menatap langit dengan tatapan jauh. Ia tahu, badai sesungguhnya belum datang, tapi langkahnya tidak akan mundur. Di balik kelembutan seorang penjual buah, ada rahasia yang belum diketahui siapapun, bahkan oleh preman sekeras Jarwo botak. Malam turun dengan tenang di pasar Cisarua. Hujan sudah reda, hanya tersisa-sisa embun di atas terpal kios. Dari kejauhan, pasar tampak mati, tapi di antara bayangan kios buah yang sunyi, ada sosok yang masih bergerak. Rohmah berdiri di halaman belakang kiosnya, mengenakan pakaian hitam longgar, kaki telanjangnya menapak tanah yang dingin. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, lalu tubuhnya mulai bergerak cepat, lembut, namun penuh tenaga. Bayangan tubuhnya menari di bawah cahaya lampu minyak, setiap gerak seperti untaian doa dalam diam. Ternyata, buah-buahan yang dijualnya hanyalah samaran dari sebuah kehidupan yang ia sembunyikan. Di balik sosok lembut itu, Rohmah menyimpan warisan dari almarhum Guru Darsa, pendekar silat legendaris yang dulu mengabdikan hidupnya melindungi rakyat kecil dari para penindas. Ia adalah murid terakhir sang guru, yang diwarisi bukan hanya jurus, tapi juga sumpah, untuk tidak menggunakan ilmu jika bukan untuk menegakkan keadilan. Setiap gerakan yang ia latih malam itu memiliki makna. Gerakan kembang menyambut angin, yang tampak indah sebenarnya adalah jurus menangkis serangan cepat. Sementara elang menyambar langit, adalah serangan pamungkas yang hanya digunakan untuk melumpuhkan lawan tanpa harus membunuh. Keringat menetes di wajahnya, tapi sorot matanya tak pernah goyah. Di balik kelembutan itu, tersembunyi semangat baja yang ditempa oleh masa lalu kelam. Ingatan itu datang perlahan, seperti angin membawa bisikan masa lalu. Ia teringat malam ketika desanya diserbu oleh sekelompok preman upahan yang membakar rumah dan memaksa Guru Darsa menyerah. Sang guru menolak, dan dengan gagah menghadapi mereka satu persatu. Tapi jumlah musuh terlalu banyak, dan di antara mereka, ada seorang pemuda botak yang masih muda, murid dari dunia kelam, yang hanya tahu hidup lewat kekerasan. Pemuda itu adalah Jarwo. Rohmah masih mengingat jelas bagaimana gurunya tewas, tertusuk golok dari belakang oleh salah satu preman muda yang kini menjadi penguasa pasar itu. Sejak hari itu, ia bersumpah akan menjaga ilmu sang guru dan menebus keadilan yang belum tuntas. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan membuktikan bahwa kebenaran tidak pernah bisa ditaklukkan oleh ketakutan. Namun nasib seakan mempermainkannya. Dunia mempertemukannya lagi dengan orang yang menjadi bagian dari malam berdarah itu, hanya saja kali ini, mereka berdiri di dua sisi yang berbeda. Jarwo mungkin tidak mengenalinya, tapi Rohmah tak pernah lupa tatapan mata pemuda itu saat menatap gurunya yang roboh. Ia menatap kedua telapak tangannya yang kini gemetar, bukan karena takut, tapi karena beban janji yang semakin berat. Di antara suara jangkrik malam, Rohmah berbisik pada dirinya sendiri, "Guru, mungkin inilah saatnya aku menguji arti dari ilmu yang kau ajarkan." Angin lembut meniup rambutnya, seolah alam pun tahu, bahwa badai besar sedang disiapkan. Dan di kejauhan, dari jendela warung tuak yang masih menyala, Jarwo botak duduk termenung. Entah kenapa, hatinya tak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang berubah di pasar itu. Sesuatu yang kuat, tapi bukan dari dunia yang ia kenal. Ia hanya tahu satu hal, malam itu, ia tak lagi menjadi satu-satunya penguasa di Cisarua. Hujan deras kembali mengguyur Bogor malam itu, menimbulkan suara gemuruh di atap-atap seng pasar. Air mengalir deras di antara selokan, membawa sisa-sisa sampah hari perdagangan.
Namun di tengah kesunyian dan hawa dingin itu, langkah-langkah berat terdengar menembus hujan. Jarwo botak dan 6 anak buahnya datang dengan wajah gelap dan niat yang sama, menghancurkan kios buah milik Rohmah. "Biar tahu rasa, nggak ada yang berani nentang gue di pasar ini," ucap Jarwo dingin, matanya berkilat di bawah lampu temaram. Tangannya menggenggam besi panjang, sementara anak buahnya membawa golok dan kayu. Deru hujan menutupi suara langkah mereka, seolah alam pun menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Mereka tiba di depan kios yang sunyi. Payung warna-warni penutup buah terkulai basah, tampak tak berdaya diterpa hujan. "Hajar," perintah Jarwo. Satu persatu anak buahnya mulai menendang meja dan membalikkan keranjang buah. Mangga, jeruk, dan pisang berhamburan di tanah yang becek. Tawa mereka pecah di tengah malam, tawa yang mencampur kekuasaan dan kebodohan. Tapi tawa itu tiba-tiba terhenti. Dari kegelapan belakang kios, muncul sosok yang berdiri tegak dengan payung di tangan Rohmah. Wajahnya separuh tertutup bayangan, tapi matanya memantulkan cahaya petir yang menyambar langit. "Sudah cukup," suaranya tenang, nyaris tak terdengar, namun membuat semua orang menoleh dengan bulu kuduk berdiri. "Perempuan sial," teriak salah satu preman, berlari menyerang dengan golok terangkat. Namun sebelum senjata itu sempat menyentuh udara di depan wajahnya, tangan Rohmah bergerak cepat, satu gerakan pendek, satu hentakan ringan, dan tubuh si penyerang terpelanting ke lumpur. Dua lainnya maju bersamaan, tapi langkah mereka justru berakhir dengan tubuh membentur meja, terlempar oleh jurus-jurus cepat yang tak bisa diikuti mata biasa. Jarwo terpaku, air hujan mengalir di wajahnya, menyamarkan keterkejutannya. Ia melihat anak-anak buahnya roboh satu persatu, hanya dengan gerakan tangan dan kaki yang nyaris tak terlihat. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa gadis yang ia kira lemah ternyata bukan orang sembarangan. Ada sesuatu dalam caranya berdiri, keseimbangan, kendali, dan aura berbahaya yang tak bisa dijelaskan. Rohmah menatap langsung ke arahnya. "Jarwo, aku sudah lama menunggumu," katanya pelan namun menusuk. Nada suaranya bukan kebencian, tapi kepastian. Nama itu, Jarwo, diucapkan dengan cara yang membuat dada sang preman terasa berat. Seolah ada rahasia di balik tatapan itu, rahasia yang seharusnya sudah terkubur bersama masa lalu yang ia coba lupakan. Jarwo melangkah mundur setapak, tapi genggaman besinya semakin erat. "Kau pikir bisa lawan gue cuma karena bisa tendang dua orang tolol?" katanya dengan suara serak, meski hatinya mulai bergetar. Rohmah tak menjawab, hanya menatap dengan tenang, lalu menurunkan payungnya. Hujan kini mengguyur wajahnya sepenuhnya, dan dalam sekejap, suasana berubah, bukan lagi antara preman dan pedagang, tapi antara masa lalu dan keadilan yang datang menagih hutang. Malam itu, hujan berhenti seakan takut menyaksikan lebih banyak darah. Sisa air menetes dari ujung atap seng kios yang porak-poranda. Rohmah berdiri diam di tengah genangan, tubuhnya bergetar bukan karena lelah, tapi karena emosi yang ia tekan sedari tadi. Di hadapannya, Jarwo botak menatap dengan mata merah penuh amarah dan harga diri yang tercabik. Anak buahnya tergeletak berserakan, merintih kesakitan, sementara pasar yang biasanya ramai kini terasa seperti medan perang sunyi. "Siapa kau sebenarnya?" desis Jarwo, suaranya serak, bercampur geram dan rasa tidak percaya. Rohmah hanya menatapnya datar. "Aku hanya pedagang buah," jawabnya pendek, namun setiap katanya seperti tamparan di wajah sang preman. Kata-kata itu menghina lebih dari 1000 cercaan. Bagi Jarwo, kekuasaan adalah napas, dan kini seorang perempuan, penjual buah, baru saja menginjak harga dirinya di tanah becek. Jarwo melangkah maju, menendang keranjang mangga hingga buah-buah itu berguling di antara lumpur dan air hujan. "Dengar, gadis, dunia ini nggak diatur sama kebenaran, tapi sama siapa yang paling kuat," teriaknya dengan nada menggema. Namun Rohmah tetap diam. Di matanya, kemarahan Jarwo hanya tampak seperti bayangan dari masa lalu yang tak bisa berdamai. Di lubuk hatinya, Rohmah sebenarnya kasihan. Ia melihat bukan hanya seorang preman, tapi juga seorang manusia yang dikalahkan oleh kehidupannya sendiri. Namun belas kasih tak lagi punya tempat malam itu. Jarwo telah melampaui batas, dan biarlah keadilan berbicara dengan caranya sendiri. "Kekuatan tanpa arah hanya membawa kehancuran," katanya lembut, hampir seperti nasihat seorang guru. "Dan kau sudah berjalan terlalu jauh, Jarwo." Kalimat itu membuat dada Jarwo bergetar hebat.
Ada sesuatu yang aneh dengan suara gadis itu, seperti gema masa lalu. Ia mundur setapak, menatap wajah Rohmah lebih saksama, mencoba mencari tahu kenapa nada bicaranya terasa begitu familiar. Tapi sebelum pikirannya menemukan jawaban, ego sudah lebih dulu membakar akalnya. Omong kosong, pekiknya, lalu ia berbalik dan pergi, meninggalkan kios yang kini menjadi saksi kekalahan terbesarnya. Keesokan paginya, kabar pertarungan itu menyebar ke seluruh pasar. Orang-orang menceritakan bagaimana Jarwo botak dan anak buahnya dipermalukan oleh penjual buah. Beberapa pedagang berani mulai membuka kios lebih awal, seolah udara ketakutan yang mengekang mereka perlahan menghilang. Namun di sisi lain, amarah Jarwo membara. Ia menghilang selama beberapa hari, dan semua orang tahu, jika Jarwo menghilang, berarti badai yang lebih besar sedang disiapkan. Di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan, Jarwo duduk sendiri di depan meja kayu, menatap luka di lengannya. Di benaknya terngiang lagi gerakan tangan Rohmah, langkahnya, dan pandangan matanya yang tenang. "Aku tahu jurus itu," bisiknya pelan, mata membulat. "Itu, jurus milik orang itu, Darsa." Nama itu menghantam dadanya seperti petir. Masa lalu yang coba ia kubur kini menggali jalannya sendiri untuk keluar. Dan di pasar yang mulai tenang, Rohmah kembali berdagang seperti biasa. Tapi jauh di balik senyum lembutnya, hatinya bergetar. Ia tahu Jarwo belum selesai. Dunia tidak akan diam setelah harga diri seorang penguasa diinjak di hadapan rakyatnya. Ia menatap langit Bogor yang muram, berbisik lirih, "Guru, bayangan gelap itu akan datang lagi. Tapi kali ini, aku siap." Pagi itu, langit Bogor diselimuti awan kelabu, seolah alam tahu akan ada darah yang tumpah. Pasar Cisarua mendadak senyap. Tak ada teriakan pedagang, tak ada tawa pembeli. Semua orang menatap ke tengah lapangan pasar, tempat dua sosok berdiri berhadapan, Jarwo botak, sang preman penguasa, dan Rohmah, penjual buah yang telah mengguncang fondasi ketakutannya. Udara terasa berat, bahkan angin pun berhenti berhembus. Jarwo melangkah maju perlahan. Wajahnya kini tampak lebih tua, matanya menyala seperti bara yang lama tertahan. Di tangannya, sebuah golok besar berkilat di bawah cahaya matahari yang samar. "Hari ini, semua akan tahu siapa penguasa pasar ini," katanya dengan suara menggelegar. Rohmah hanya berdiri diam, menatapnya tanpa gentar. Tangannya kosong, tapi ketenangan di matanya jauh lebih tajam daripada senjata manapun. Kerumunan pedagang berkerumun dari kejauhan. Beberapa menutup mulut dengan tangan, sebagian berdoa pelan. Mereka tahu, apapun hasil dari duel ini akan menentukan masa depan pasar Cisarua. Bagi sebagian, Jarwo adalah ketakutan yang sudah lama berakar, bagi yang lain, Rohmah adalah harapan yang baru mulai tumbuh. Jarwo mengayunkan goloknya cepat, udara terbelah keras. Tapi Rohmah menghindar dengan langkah ringan, gerakannya seperti bayangan yang menari di antara serpihan cahaya. Golok menghantam udara kosong, dan suara logam beradu terdengar saat Rohmah menepis dengan sebatang kayu kecil yang ia ambil dari dekat kios. Ketika kayu itu patah, ia justru melangkah lebih dekat. Matanya tajam, penuh keyakinan. "Aku tidak ingin membunuhmu, Jarwo," katanya lirih di tengah riuh angin. "Tapi kau tidak memberi pilihan." "Omong kosong," teriak Jarwo, lalu menyerang lagi, lebih cepat, lebih brutal. Golok itu menebas kiri kanan, menimbulkan percikan dari meja-meja logam yang terserempet. Namun setiap serangan berakhir di udara, dan tubuh Rohmah seolah menari di antara tebasan maut itu. Gerakannya indah, namun di baliknya tersimpan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Lalu datang satu momen yang menghentikan waktu. Jarwo mengangkat golok tinggi-tinggi, niat membelah tubuh lawannya dalam satu tebasan. Tapi sebelum bila itu turun, tangan Rohmah bergerak cepat, jurus elang menyambar langit. Satu hentakan ringan di dada Jarwo membuat tubuh besar itu terpental jauh, membentur meja dan jatuh terkapar. Suara logam bergema saat goloknya jatuh ke tanah, disusul isak tertahan dari para saksi. Jarwo tersungkur, darah menetes di bibirnya. Ia menatap langit, matanya mulai redup. "Jurus itu, Darsa," bisiknya lemah. Rohmah terdiam. Ia berlutut di sampingnya, menatap wajah yang dulu pernah dilihatnya dalam kenangan kelam, wajah murid sesat yang membuat gurunya tewas. "Benar," jawabnya pelan. "Aku muridnya, dan ini bukan balas dendam, tapi akhir dari lingkaran salah yang kau mulai." Kerumunan terdiam, tak ada sorak, tak ada teriakan.
Hanya suara angin dan gemericik air yang menetes dari atap. Jarwo menutup matanya perlahan, bibirnya mengucap lirih, mungkin, memang ini waktuku. Rohmah menunduk, tangan kirinya menggenggam tanah becek yang dingin. Di matanya, ada kesedihan yang dalam, karena setiap kemenangan dalam dunia silat, selalu dibayar dengan kehilangan. Suara gemuruh hujan kembali turun, seolah langit Bogor ikut berduka menyaksikan akhir duel yang mengguncang pasar Cisarua. Tubuh Jarwo botak tergeletak di tanah becek, napasnya tersengal, darah mengalir dari luka di dadanya. Rohmah berlutut di sampingnya, matanya menatap lelaki itu bukan dengan kebencian, tapi dengan kesedihan mendalam. Ia tidak pernah mengira, bahwa di balik wajah kasar dan keangkuhan Jarwo, tersimpan sejarah yang begitu kelam dan berkelindan dengan masa lalunya sendiri. Jarwo menatap wajah Rohmah yang basah oleh air hujan. Jurus itu, aku mengenalnya, bisiknya lirih. Itu jurus milik Darsa, orang yang membunuh ayahku. Kalimat itu membuat Rohmah tertegun. Angin berhenti sesaat, waktu seperti membeku. Ia menggenggam tanah dengan kuat, menahan getaran di dadanya. Ayahmu, dibunuh. Ulangnya pelan. Jarwo mengangguk lemah. Aku masih bocah waktu itu. Aku lihat dengan mata kepala sendiri, Darsa menebas ayahku, katanya ayahku pengkhianat. Sejak saat itu aku bersumpah, membalas dendam pada siapapun yang mewarisi jurusnya. Rohmah menatap tanah, air matanya bercampur dengan hujan. Tidak, itu tidak benar, ucapnya lirih. Ayahmu bukan dibunuh karena dendam, tapi karena dia menyerang desa kami. Guru Darsa hanya membela rakyatnya. Ayahmu memimpin preman bayaran yang membakar rumah-rumah orang miskin. Guru menyesalinya seumur hidup. Suaranya bergetar, namun jujur. Kata-katanya bagai angin yang berusaha meniup api kebencian yang sudah terlalu lama menyala. Jarwo memejamkan mata, nafasnya semakin berat, tapi sudut bibirnya menegang. Jadi, selama ini aku salah? Tanyanya serak. Rohmah menatapnya, lalu mengangguk perlahan. Dendammu diwariskan dari kesalahpahaman, Jarwo. Kau bukan anak kejahatan, hanya anak yang kehilangan kebenaran. Seketika air mata mengalir dari sudut mata lelaki itu, bercampur dengan air hujan yang menetes dari langit kelabu. Darsa, ternyata bukan setan yang kubenci, gumam Jarwo, melainkan bayangan yang kubangun sendiri. Ia tersenyum pahit, dan sekarang, muridnya yang menuntaskannya. Rohmah menggenggam tangannya, lembut namun tegas. Kau bisa menebusnya, Jarwo. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan keikhlasan. Lepaskan amarah itu. Tapi tubuh Jarwo mulai lemah. Dalam helaan napas terakhirnya, ia berbisik, terima kasih, karena kau mengakhirinya dengan cara yang terhormat. Petir menyambar di langit, mengguncang bumi. Rohmah menunduk, menutup mata lelaki itu dengan tangan gemetarnya. Pergilah dengan tenang, katanya pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam deru hujan. Sekitar mereka, para pedagang mulai mendekat, wajah-wajah mereka basah bukan hanya oleh air hujan, tapi oleh air mata. Tak seorang pun bersuara. Pasar Cisarua menyaksikan lahirnya legenda, bukan tentang siapa yang kuat, tapi siapa yang mampu mengakhiri dendam dengan keberanian dan belas kasih. Rohmah berdiri perlahan, tubuhnya lelah tapi matanya teguh. Ia memandang tubuh Jarwo untuk terakhir kalinya, lalu menatap langit mendung. Dalam hati, ia berbisik pada gurunya, "Guru, rantai kebencian itu telah putus. Kini, aku mengerti, silat bukan untuk mengalahkan, tapi untuk menenangkan jiwa yang tersesat." Dan ketika hujan berhenti, sinar matahari menembus awan, seolah memberi salam perpisahan bagi dua jiwa yang akhirnya menemukan kedamaian, satu di bumi, satu di langit. Fajar menyingsing pelan di atas pasar Cisarua. Kabut tipis turun menutupi jejak hujan semalam, sementara genangan air memantulkan cahaya lembut mentari pagi. Di tengah lapangan yang kemarin menjadi arena duel, kini terhampar tikar lusuh dan tubuh Jarwo botak yang terbujur tenang. Wajahnya tidak lagi menunjukkan amarah ataupun kesombongan, hanya kedamaian, seolah beban yang ia pikul seumur hidup akhirnya terangkat. Para pedagang berdiri melingkar, sebagian masih tidak percaya bahwa sang penguasa pasar telah tiada. Rohmah berdiri tak jauh dari sana, diam dan membisu. Tangannya menggenggam sehelai kain putih yang ia gunakan untuk menutup tubuh Jarwo. Di matanya tidak ada kebencian, hanya kesedihan yang lembut, kesedihan seorang manusia yang menyaksikan akhir perjalanan jiwa yang tersesat. Ia tahu, darah yang menetes semalam bukan hanya milik seorang preman, tapi juga milik seorang anak yang terlalu lama kehilangan arah hidupnya.
Beberapa pedagang perempuan mulai berdoa pelan, sementara laki-laki pasar menggali tanah di pinggir lapangan untuk memakamkan Jarwo. Tak ada keluarga yang datang, tak ada kerabat yang mengaku. Dunia yang dulu tunduk pada ketakutannya kini justru menatapnya dengan iba. Ironis, pikir Rohmah, bagaimana kekuasaan bisa membuat seseorang begitu besar di mata orang lain, tapi begitu kecil di hadapan akhir yang sama, tanah dan keheningan. Ketika jenazah Jarwo diturunkan ke liang lahat, langit kembali mendung. Seolah awan pun enggan membiarkan perpisahan itu berjalan tanpa air mata. Rohmah ikut menabur tanah, setiap genggamannya terasa berat. Ia berbisik pelan, semoga Tuhan memaafkan segala salahmu, dan mengampuni kebodohan dunia yang telah menyesatkanmu. Air mata menetes perlahan di pipinya, menyatu dengan tanah yang basah. Setelah upacara sederhana itu selesai, pasar Cisarua kembali pelan-pelan hidup. Namun suasananya tak lagi sama. Di tempat Jarwo biasa berdiri untuk memalak, kini diletakkan sebuah batu kecil sebagai tanda, batu itu masih berlumur noda darah yang belum sempat terhapus hujan. Pedagang menyebutnya, batu dendam yang reda. Mereka percaya, selama batu itu tetap di sana, pasar akan aman dari keserakahan dan kekerasan. Rohmah kembali ke kios buahnya, menata mangga-mangga yang jatuh semalam. Tapi setiap kali tangannya menyentuh buah itu, bayangan wajah Jarwo selalu muncul di pikirannya, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai pengingat. Bahwa di balik setiap orang jahat, ada kisah luka yang tidak pernah disembuhkan. Ia menarik napas panjang, mencoba melepaskan semua yang tertinggal. Sore harinya, angin berembus lembut membawa aroma tanah basah. Anak-anak berlari di antara kios, tertawa riang. Kehidupan mulai berjalan lagi. Namun di tengah riuh kecil itu, Rohmah memandang ke arah batu tempat darah Jarwo mengering, lalu berbisik, "Kau sudah bebas, Jarwo. Dan mungkin, aku juga." Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat hatinya terasa lebih ringan. Dan di langit barat yang mulai berwarna jingga, seekor burung elang melintas tinggi. Rohmah menatapnya lama, mengingatkan dirinya pada jurus terakhir yang ia gunakan semalam, elang menyambar langit. Kini ia mengerti, jurus itu bukan untuk membunuh, melainkan untuk membebaskan. Ia menunduk dalam, menutup mata, dan untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya benar-benar tenang. Hari-hari berlalu sejak pemakaman Jarwo botak, namun jejak kehadirannya masih terasa di setiap sudut pasar Cisarua. Tempat yang dahulu penuh ketakutan kini perlahan berubah menjadi ruang yang damai. Para pedagang bisa berjualan tanpa rasa was-was, tanpa suara bentakan atau ancaman. Namun di balik kedamaian itu, masih ada keheningan yang menggantung, seolah bayangan Jarwo belum sepenuhnya pergi. Beberapa malam, pedagang mengaku mendengar langkah berat di dekat batu tempat ia dimakamkan, seperti ada roh yang belum rela meninggalkan dunia. Rohmah kini dikenal sebagai pelindung pasar. Tak ada yang berani membuat onar, bukan karena takut akan pukulannya, tapi karena mereka menghormati keberaniannya. Setiap pagi, ia berkeliling menyapa para pedagang, memastikan semua berjalan tertib. Tapi di balik senyumnya, ada kesunyian yang dalam. Ia sering memandang ke arah batu yang menandai bekas darah Jarwo, teringat tatapan terakhir lelaki itu sebelum menutup mata, tatapan yang penuh penyesalan sekaligus kelegaan. Suatu sore, seorang lelaki tua datang ke pasar dengan langkah pelan. Ia mengenakan jas hujan lusuh dan membawa tongkat bambu. Wajahnya keriput, namun matanya tajam. Ia bertanya dengan suara bergetar, di mana dimakamkannya Jarwo botak. Semua orang terkejut, tak seorang pun mengenal lelaki itu. Rohmah menghampiri dengan hati-hati. "Bapak siapa?" tanyanya sopan. Lelaki itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Aku, pamannya. Aku datang terlambat." Air mata menetes di wajah tua itu ketika ia berdiri di depan makam sederhana keponakannya. Ia berlutut, menepuk tanah yang lembab, lalu berbisik lirih, "Anak itu keras kepala sejak kecil, tapi dia bukan orang jahat. Dunia membuatnya begitu." Rohmah hanya bisa diam, menunduk penuh hormat. Ia merasa baru mengenal sisi lain dari Jarwo, sisi seorang anak yatim yang tumbuh di jalanan tanpa bimbingan, terperangkap dalam dunia kekerasan yang ia kira satu-satunya cara untuk bertahan. Pamannya menatap Rohmah, matanya sendu tapi lembut. "Kau yang menuntaskannya, nak?" tanyanya pelan. Rohmah mengangguk pelan. "Aku tidak ingin membunuhnya, Pak. Tapi saat itu, hanya itu jalan untuk menghentikan semuanya." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Kadang, keadilan memang tidak bisa datang tanpa luka. Tapi terima kasih, karena kau menutup kisahnya dengan kehormatan,
bukan kebencian. Malamnya, Rohmah duduk di warung kecil dekat pasar. Angin membawa aroma kopi dan suara jangkrik yang nyaring. Ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya hanyut dalam kenangan. Ia sadar, meski duel itu telah berakhir, pelajarannya baru saja dimulai. Bahwa setiap kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa keras pukulan, tapi seberapa dalam hati mampu memaafkan. Keesokan paginya, pasar kembali ramai. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Batu tempat Jarwo jatuh kini dipenuhi bunga segar, entah siapa yang menaruhnya. Di atasnya terukir tulisan sederhana dari seseorang, "Di sini beristirahat Jarwo botak, yang akhirnya menemukan damai." Rohmah tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, pasar Cisarua kini bukan sekadar tempat berdagang, tapi tanah di mana dendam berubah menjadi pengampunan. Dan ketika matahari naik perlahan di langit Bogor, Rohmah berdiri di tengah keramaian, menatap ke arah batu itu. Dalam hatinya, ia berbisik lembut, "Selamat jalan, Jarwo. Kau telah pergi, tapi kisahmu akan tetap hidup, sebagai pengingat bahwa bahkan preman pun bisa mati dengan kehormatan." Tahun-tahun berlalu, pasar Cisarua tumbuh menjadi tempat yang ramai dan makmur, tapi juga penuh cerita. Di antara teriakan pedagang, suara tawa anak-anak, dan aroma buah segar yang memenuhi udara, selalu ada satu kisah yang tak pernah pudar, kisah tentang Jarwo botak, sang preman yang tewas di tangan seorang gadis penjual buah bernama Rohmah. Namun seiring waktu, cerita itu berubah bukan menjadi dongeng tentang kekerasan, melainkan tentang penebusan dan keberanian hati. Setiap kali hujan turun membasahi pasar, orang-orang tua akan berkata pada anak-anak mereka, "Itu tanda langit menangis mengingat Jarwo dan Rohmah." Anak-anak akan mendengarkan dengan mata berbinar, seolah kisah itu adalah legenda suci. Mereka akan menunjuk pada batu kecil di tengah pasar, batu tempat darah Jarwo pernah jatuh, yang kini telah dilapisi lumut dan bunga-bunga liar. Batu itu menjadi simbol perdamaian, tempat orang datang berdoa diam-diam, memohon agar tidak tersesat dalam amarah seperti Jarwo dahulu. Rohmah sendiri kini sudah menua. Rambut hitamnya telah diselimuti uban, tapi tubuhnya tetap tegap, matanya tetap tajam. Ia masih membuka lapak kecil di pojok pasar, menjual buah-buahan seperti dulu. Para pedagang memanggilnya, Mak Rohmah, penjaga kedamaian pasar. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum lembutnya, masih ada rasa kehilangan yang sesekali datang diam-diam, terutama setiap kali ia melihat hujan turun dan mengingat malam ketika segalanya berubah. Suatu hari, sekelompok pemuda dari kota datang membuat dokumenter tentang legenda pasar Cisarua. Mereka mewawancarai para pedagang, merekam suasana, dan akhirnya mendatangi Mak Rohmah. Dengan suara tenang, ia menceritakan kisah itu dari awal, tentang pemalakan, tentang duel, tentang darah dan pengampunan. "Banyak orang pikir aku pahlawan," katanya pelan, "padahal aku cuma perempuan yang tak ingin takut lagi." Para pemuda itu terdiam, menyadari bahwa kekuatan sejati memang tidak selalu bersuara keras. Malamnya, setelah pasar tutup dan hanya suara jangkrik yang tersisa, Mak Rohmah berjalan pelan menuju batu legenda itu. Ia membawa satu buah mangga matang dan menaruhnya di atas batu. "Untukmu, Jarwo," bisiknya lirih, "kau dulu suka merebut buahku, tapi sekarang aku memberikannya dengan ikhlas." Senyumnya lembut, seperti seorang ibu yang menenangkan anaknya di alam sana. Hembusan angin melewati rambut tuanya, dan sekelebat cahaya petir memantul di batu basah itu, seolah menandakan bahwa roh Jarwo mendengarnya. Di kejauhan, pasar tampak berkilau diterpa cahaya bulan. Seorang pedagang muda memandangi Mak Rohmah dari jauh dan berkata pada temannya, "Dia itu legenda hidup, tahu. Tapi yang dia kalahkan bukan cuma Jarwo, melainkan sisi gelap manusia." Kata-kata itu menyebar dari mulut ke mulut, menjadi pepatah yang melekat di hati semua pedagang pasar. Tak ada kekuatan yang lebih besar dari hati yang mau memaafkan. Tahun demi tahun terus bergulir. Rohmah akhirnya berpulang dengan tenang di usia senja. Saat jasadnya dimakamkan, hujan turun pelan, sama seperti saat Jarwo pergi dulu. Para pedagang menabur bunga di atas makamnya dan di batu darah itu, menyatukan dua jiwa yang dulu bertarung, kini bersanding dalam legenda. Mereka percaya, langit menurunkan hujan bukan untuk berduka, tapi untuk memberkati dua nama yang mengajarkan arti kedamaian sejati. Dan hingga kini, setiap kali hujan turun di pasar Cisarua, orang-orang akan berkata, "Itu Jarwo dan Rohmah sedang bertemu lagi di langit." Sebuah kisah yang dimulai dengan dendam, berakhir dengan pengampunan,
dan abadi dalam bisik angin yang melewati kios buah, di antara